Shalom Sobat Difabel dan saudara-saudara terkasih. Mari kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Welcome to DDS, DJ Difabel Service. Shalom, puji Tuhan, salam semangat, salam sehat. Bagaimana kabarnya Sobat Difabel dan semua orang yang menyaksikan tayangan ini? Saya berharap kita semua tetap dilindungi oleh Tuhan, dijagai dan dipelihara oleh Tuhan. Mari sebelum kita memulai DDS, DJ Difabel Service, sebuah konten video ibadah khusus untuk difabel, tetapi juga terbuka untuk umum. Sebelum memulai, mari kita sama-sama satukan hati di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kepadamu Tuhan kami mengucap syukur. Kembali Engkau izinkan kami memasuki bulan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami. Saatnya kami akan menggunakan kesempatan waktu yang ada untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, bersekutu bersama, mendengarkan sabda firman-Mu, dan kami sama-sama boleh menerima berkat daripada firman-Mu untuk kami boleh bagikan dan sharingkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami mohon urapan Roh-Mu yang kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Sobat Difabel dan semua yang menyaksikan tayangan ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memulaikan ibadah ini. Puji Tuhan, amin. Sungguh luar biasa berkat Tuhan membawa kita. Di saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini yang masih Engkau berikan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu dan menyatakan kami mengasihi Engkau, oleh karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Puji Tuhan. Di saat ini ku melakukan senandung kasih pada Yesus, juga sekarang hati terangkat, hati terangkat padamu. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan.
sungguh merupakan sebuah kebahagiaan di mana Tuhan begitu mengasihi kita. Demikian juga sebaliknya, kebahagiaan yang sama pula di mana kita harus mencintai Tuhan sebagaimana apa yang sudah diteladankan, supaya kita boleh selalu mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan hanya kita dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mempersiapkan diri untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan setelah pujian ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami merasakan sebuah kebahagiaan yang hakiki ketika kehidupan kami
mau berserah hanya kepadamu. Ketika kehidupan kami mau tinggal di dalam Engkau, dan Engkau tinggal di dalam kami, sehingga kami boleh berakar, kami boleh bertumbuh, bahkan berbuah dengan buah yang tetap, Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini. Biarlah kami mau manfaatkan, Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Kami mau memberi tempat yang terbaik supaya Engkau berbicara berkenan bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Kau ampuni segala kesalahan dosa kami, layakkan kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, supaya kami boleh menerima seluruh kepenuhan, kekudusan daripada pribadi-Mu yang ada di dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur, inilah doa, ucapan syukur kami. Segera, Tuhan, kami akan bersama-sama. Kami mau menerima berkat yang dari Engkau. Kami mau agungkan nama-Mu, untuk kami boleh menjadi berkat pula bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu yang kudus dan berkuasa, dan yang menjadi berkat buat kami. Di dalam nama berkat Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Terima kasih, Tuhan, terima kasih, terima kasih. Puji Tuhan. Amin. Kembali saya menyapa kita semua, Sobat Difabel yang berbahagia, dan mungkin ada orang-orang yang menyaksikan tayangan ini. Saya sampaikan Shalom. Kiranya damai sejahtera Allah, sukacita dan kasih-Nya dilimpahkan kepada kita sekalian. Mari kita akan menyiapkan diri untuk menerima bagian yang terbaik, yaitu menerima pribadi Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, tema yang saya bawakan kali ini adalah bahagia yang hakiki. Banyak orang mengatakan bahwa bahagia itu sederhana. Tetapi saudaraku, sebenarnya itu hanya untuk menghibur diri. Sebenarnya itu hanya untuk sementara. Karena bahagia itu sederhana, sebenarnya hanya semu semata. Padahal kenyataannya banyak orang yang sangat sulit untuk mencari kebahagiaan. Apalagi di zaman sekarang ini, di situasi seperti sekarang ini, pandemi COVID-19, bisakah orang masih berbahagia di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan? Itu yang kita akan sama-sama renungkan. Itu yang kita akan sama-sama pikirkan. Bagaimana sih caranya untuk meraih kebahagiaan? Dan kebahagiaan itu kita dapat dari mana? Terutama adalah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan yang sesaat, bukan kebahagiaan yang sementara, bukan kebahagiaan yang mungkin bisa kita temukan dengan cara-cara sederhana. Jikalau ada orang yang menjual bahagia di tokonya, mungkin toko itu akan laris manis. Tetapi faktanya kita tidak temukan hal itu. Kita hanya bisa menemukan kebahagiaan hanya di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman yang menjadi manusia. Itu yang kita akan sama-sama renungkan. Mari kita akan membaca dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Di sini kita bisa melihat dalam ayat 1-3 ini, saya membagikan ada 3 ciri-ciri dari kehidupan yang berbahagia, dari kehidupan yang memiliki bahagia yang sejati, bahagia yang hakiki. Yang pertama adalah orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
dan dia tidak berdiri di jalan orang berdosa, bahkan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kenapa itu dikatakan berbahagia? Karena kita melihat bagaimana kehidupan orang fasik ini. Contoh-contoh kefasikan bisa kita lihat di dalam firman Tuhan. Orang fasik itu adalah orang yang menganggap Allah itu tidak ada. Itu bisa kita temukan dalam Mazmur 10 ayat 4. Kemudian dalam ayat 13 dan juga dalam Mazmur 10. Orang fasik ini adalah orang yang menista Allah. Kemudian orang fasik adalah orang yang membenci Allah. Itu bisa kita temukan dalam 2 Tawarik 19 ayat 2. Jadi inilah yang tidak boleh kita ikuti. Bahkan nasihat orang fasik jangan kita ikuti. Kenapa? Karena nasihat orang fasik itu berasal dari hatinya yang berdosa. Jadi dosa itu seperti bertutur di dalam hatinya, dan dia tidak memiliki rasa takut akan Allah. Itu bisa kita lihat dalam Mazmur 36 ayat pertama. Jadi saudaraku, nasihat orang fasik yang berasal dari hati yang berdosa, tentunya kalau kita mengikutinya, kita pasti akan terjatuh di dalam dosa, bahkan sampai kita tidak memiliki rasa takut akan Allah. Bayangkan bagaimana kita begitu berani, begitu sembrono menganggap bahwa setiap perbuatan kita tidak ada yang melihat, bahkan tidak ada yang menuntut. Itu bisa kita baca ya secara keseluruhan dalam Bilangan 16 ayat 1 sampai 50, di mana kita melihat di sana terjadi pemberontakan. Korah, Datan, dan Abiram, mereka merasa gak mau lagi dipimpin oleh Musa. Musa ini siapa? Seorang yang sombong, yang meninggi-ninggikan diri, bahkan membawa bangsa Israel ke padang gurun untuk mengalami kesengsaraan. Padahal umat ini adalah umat yang kudus. Itu alasan mereka. Tentunya itu adalah kamuflase daripada mereka. Padahal hatinya sendiri berdosa. Hatinya ini ingin menjadi seorang pemimpin. Dia tidak mau diatur, dia tidak mau diperintah oleh seorang Musa. Padahal Musa sudah memimpin dengan lembut ya. Sampai seringkali Musa ini juga jengkel dengan bangsa Israel karena ketegaran tengkuk mereka, karena keras kepala dari bangsa Israel itu sendiri. Sampai akhirnya kemarahan itu yang membuat Musa tidak bisa masuk dalam tanah Kanaan. Dia hanya bisa memandang dari jauh. Jadi inilah, orang fasik ini selalu membawa kita di dalam dosa, terjatuh di dalam dosa, dan mereka tidak memiliki rasa takut akan Allah. Kita akan melihat nasihat daripada Musa. Apa yang dikatakan Musa di dalam Bilangan 16 ayat 26. Berkatalah ia kepada umat itu. Ia yang dimaksud di sini adalah Musa ya. Baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Jadi inilah, kita jangan dekat-dekat ya. Kita harus menjauh dari model-model orang yang seperti ini. Sebab mereka akan membawa kita di dalam dosa. Mereka akan membawa kita dalam kematian. Kita akan membaca dalam Amsal 4 ayat 14a dan ayat 19. Ini satu nasihat yang luar biasa dari Raja Salomo buat kita ya. Mari kita membaca. Janganlah menempuh jalan orang fasik. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Jadi inilah, orang fasik ini bagaikan orang yang berjalan di dalam kegelapan. Mereka jatuh, mereka tidak tahu apa penyebab mereka jatuh, karena mereka tidak dapat melihat. Hatinya sudah tertutup dengan kesombongan dan dengan hal-hal yang tidak baik, karena dosa itu bertutur dalam hatinya. Mari kita introspeksi diri kita. Jangan juga kita merasa sombong.
oh saya nggak seperti ini. Mari kita periksa, siapakah diri kita ini? Ternyata memang sifat-sifat ini ada pada kita. Sifat kefasikan ini ada pada kita. Bahkan saudaraku, seorang Ayub yang luar biasa, dia adalah seorang yang saleh, dia adalah seorang yang takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan, dan dia hidup jujur. Seorang Ayub yang seperti ini, yang dia sudah lakukan hal itu sejak dari masa remajanya, dia pun bisa terjebak dengan sifat fasik ini. Oleh karena dia sudah tidak kuat lagi menderita, dia merasa bahwa Tuhan tidak berbuat adil kepada dirinya. Dia ingin membela perkaranya, sampai dia juga berdebat dengan ketiga sahabatnya. Tetapi lagi-lagi Ayub menang dalam perdebatan itu, sampai ketiga sahabatnya itu tidak bisa mendebat Ayub lagi. Tetapi puji Tuhan, Ayub tidak dibiarkan dalam keadaan yang arogan, dalam keadaan yang sombong, merasa benar sendiri dengan kebenaran diri sendiri, menganggap Allah itu salah memperlakukan dia seperti itu. Untung ada nasihat dari seorang muda, tapi yang mempunyai takut akan Tuhan. Dia berani memberikan nasihat, bahkan dia menegur ketiga sahabat Ayub yang sudah tidak lagi mampu menyangga, oleh karena mereka sendiri pun berbuat salah. Mereka bicara yang tidak benar terhadap Ayub, sehingga akhirnya Ayub menjadi marah. Tetapi puji Tuhan, melalui nasihat daripada seorang muda yang bernama Elihu, Ayub disadarkan oleh Tuhan, juga melalui Tuhan sendiri yang berbicara di tengah badai, di mana Tuhan menantang Ayub, ayo kamu mau berperkara, ayo kita bertarung seperti laki-laki, dikatakan seperti itu sama Tuhan. Akhirnya dijelaskan oleh Tuhan, di mana kamu ketika aku menciptakan segala sesuatu? Apakah kamu ada? Apakah kamu tahu? Disitulah Ayub tidak bisa berkata-kata banyak. Ayub bahkan mencabut perkataannya. Dia yang mengutuki hari kelahirannya, ya, dia menganggap bahwa lebih baik dia tidak lahir. Itu artinya sama saja dia mempersalahkan bahwa Tuhan memiliki rencana yang keliru atas hidupnya, sehingga akhirnya menyebabkan dia masuk dalam kefasikan. Tetapi puji Tuhan, dia sadar, dia mencabut perkataannya, dan dia bertobat sungguh-sungguh, bahkan memberikan kurban juga, memberikan kurban keselamatan bagi sahabat-sahabatnya, sehingga akhirnya kondisinya dipulihkan. Jadi Ayub saja, seorang yang sudah STMJ, ya, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan dan jujur sejak dari masa remajanya, bisa seperti ini. Apalagi kita, siapakah kita? Apakah kita mampu juga bertahan? Mari kita juga jangan menjadi sombong, jangan menjadi arogan, tetapi kita mau terus dikoreksi oleh firman Tuhan, supaya kita terhindar daripada sifat-sifat kefasikan ini, dan kita boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita boleh hidup di dalam kesuciannya. Ini adalah ciri-ciri yang pertama daripada orang yang mengalami kebahagiaan yang hakiki. Ciri yang kedua adalah orang yang mengalami kebahagiaan yang hakiki adalah orang yang menjadikan firman Allah sebagai kesukaannya. Dan bukti daripada dia menjadikan firman Allah itu sebagai kesukaannya adalah dengan cara merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Bagaimana sih caranya kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Kita akan melihat di dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai 3. Mari kita membaca. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Inilah pribadi dari orang yang menyukai firman Tuhan. Firman Tuhan itu dijadikan favoritnya. Firman Tuhan itu dijadikan kesukaan. Jadi dia
menyukai firman Allah sampai hidupnya ini tidak bercela, sampai hidupnya ini memegang peringatan-peringatannya, yang selalu mencari Dia dengan segenap hati, dan yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi menyukai firman Allah ini harus sampai mengalami takjub ya, melihat keajaiban-keajaiban firman Allah. Harus sampai merasa, wow, firman Tuhan ini wow, luar biasa buat saya, sehingga ini yang menjadi kesukaan saya. Dan menyukai firman Allah itu sudah memastikan bahwa kita akan suka merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Merenungkan firman Allah siang dan malam itu bisa dilakukan dengan cara membaca atau mendengar firman Allah, atau yang paling baik adalah melakukan firman Allah. Jadi itulah cara yang bisa kita lakukan. Mungkin kita bisa lakukan itu sepanjang hari, bukan hanya siang dan malam, tetapi setiap waktu yang Tuhan berikan, kita masih bisa memberikan waktu untuk Tuhan. Itu artinya merenungkan firman Allah siang dan malam. Sebab orang yang membaca, orang yang mendengar, bahkan orang yang melakukan firman Allah, dia memang adalah orang yang berbahagia. Itu bisa kita temukan di dalam Wahyu 1 ayat yang ketiga. Mari kita membaca. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi marilah saudara-saudaraku, sobat difabel yang dikasihi Tuhan, dan semua orang yang menyaksikan tayangan ini, mari saya mengajak supaya kita menjadikan firman Allah sebagai favorit dalam kehidupan kita. Mungkin kita melakukan aktivitas apapun, tentunya kita masih bisa memberi waktu untuk kita bisa mendengar firman, untuk kita bisa membaca firman, apalagi untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Ini ciri yang kedua. Kita akan lanjut kepada ciri yang terakhir, yang ketiga, bagaimana orang yang memiliki kebahagiaan yang hakiki. Dia adalah orang yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jadi kehidupan kita harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berakar, saudaraku, itu artinya adalah kuat ke dalam. Jadi makin hari kita harus makin kuat di dalam firman Tuhan, di dalam Kristus. Sebab firman Tuhan adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan berakar itu adalah seperti carang yang melekat pada pokok anggur. Itulah yang kita bisa temukan dalam Yohanes 15. Jadi kita harus berakar dan melekat supaya kita boleh menjadi kuat. Kemudian supaya kita juga boleh menjadi bertumbuh, bahkan berbuah. Tetapi untuk bisa bertumbuh dan berbuah, tentunya carang itu harus dibersihkan. Jadi kita harus rela memberikan diri kita untuk dibersihkan oleh firman Tuhan. Penyucian firman yang membersihkan kehidupan kita, penyucian kasih dan penyucian dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Jadi kenapa kita perlu dibersihkan? Supaya kita bisa berbuah banyak. Kita bisa baca itu dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kemudian seperti yang tadi dikatakan, bahwasanya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dalam Mazmur 1 ayat 3 tadi ya, kita bisa melihat kehidupan orang yang berbahagia ini maksudnya apa? Apa saja yang diperbuatnya ini berhasil. Maksudnya adalah apa yang diperbuat itu pasti menghasilkan buah yang baik, buah kebenaran, buah kesucian, dan buah kemuliaan. Itu yang pasti akan dihasilkan. Jadi bukan berarti apa saja yang diperbuat kita berhasil. Ini berbahaya kalau sampai apa saja yang kita perbuat berhasil. Apakah termasuk
rancangan kejahatan, kita merancangkan kejahatan, semuanya berhasil. Waduh, jangan ya saudaraku. Jadi apa saja yang diperbuatnya berhasil, ini maksudnya adalah bahwasanya setiap apa yang dikerjakan itu pasti memberikan buah yang baik, seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi inilah ciri-ciri daripada orang-orang yang mengalami kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sempurna, bukan kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sementara. Saya ingin menyaksikan kehidupan saya bagaimana ketika saya terserang virus, kemudian saya menjadi difabel. Di situ sebenarnya saya sedang berusaha mencari kebahagiaan saya. Saya coba cari kepuasan dengan sepak bola, saya coba cari kepuasan dengan menonton film dan lain sebagainya, main game. Saya coba temukan kebahagiaan di sana, tetapi memang bahagia saudaraku, tetapi hanya sesaat. Tetapi saya masih merasakan ada satu kekosongan dalam hidup saya. Saya perlu sesuatu untuk mengisi kehidupan saya, sesuatu yang bisa memuaskan dahaga saya, yang bisa memuaskan kehausan saya. Dan akhirnya Tuhan tuntun saya untuk saya masuk dalam pertobatan. Saya berdamai dengan Tuhan, saya berdamai dengan diri sendiri, dan saya berusaha bagaimana kehidupan saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Tentunya masih banyak kekurangan, kelemahan saya, masih banyak kegagalan di dalam mencari kebenaran, kegagalan di dalam melakukan kebenaran. Tentunya masih banyak kekurangan daripada saya, dan sampai saat ini pun saya masih belajar, dan saya mau untuk lebih melekat kepada Tuhan supaya saya bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Sebab kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki hanya bisa kita temukan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dia pribadi firman yang hidup. Kita harus tinggal di dalam Dia, dan Dia tinggal di dalam kita. Sehingga apa saja yang kita perbuat, kita bisa menghasilkan buah yang baik, yang bisa memuliakan nama Tuhan. Inilah yang menjadi kesaksian saya bagaimana Tuhan membawa saya hari-hari ini. Jujur tidak seperti yang lalu. Bagaimana kalau pada waktu-waktu yang lalu ketika saya mendengar firman Tuhan, saya begitu cepat melupakannya. Apalagi ketika ada masalah, saya begitu mudah emosi dan tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi hari-hari ini saya belajar bagaimana saya mau mempraktekkan firman Tuhan. Saya mau berusaha keras mencintai firman Tuhan. Saya mau berusaha keras menjadikan firman Allah itu sebagai kesukaan hidup saya. Dan saya bersyukur saya bertemu dengan komunitas-komunitas yang membawa saya semakin bertumbuh di dalam Dia, semakin mengasihi firman Tuhan. Dan puji Tuhan sampai dengan saat ini saya sudah membaca Alkitab full 2 kali, dan ini akan masuk pada pembacaan yang ketiga. Saat ini sudah sampai di dalam kitab Ayub, bahkan sudah masuk di pasal-pasal kitab selanjutnya. Dan saya bersyukur bahwasanya saya mau hidup di dalam Tuhan. Saya mau hidup berbahagia, menikmati sebuah kebahagiaan yang hakiki. Saya akan memberikan PR ya kepada sobat-sobat difabel dan semua orang yang menyaksikan tayangan ini. Mari kita renungkan dan kita baca di dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12. Di sana Tuhan Yesus mengucapkan ucapan-ucapan bahagia. Bagaimana sih kriteria orang-orang yang berbahagia, yang menurut firman Tuhan, menurut perkataan Tuhan Yesus. Ini biarlah boleh menjadi bekal buat kita, supaya kita semakin hari, walaupun dalam keadaan apapun, mungkin sobat difabel masih banyak yang menderita, baik kekurangan ekonomi, kekurangan apapun juga, kekurangan kasih sayang mungkin. Yakinlah, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia pasti akan memberikan kepada kita kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan yang sementara. Puji nama Tuhan.
kita diderita, Dia pasti akan memberikan kebahagiaan yang hakiki itu kepada kita. Puji Tuhan. Terlebih besar Tuhanku, terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Nya menolong hidup kita. Ya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa Engkau mengasihi kehidupan kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu yang jauh lebih besar daripada apapun yang kami derita. Dan Engkau pasti menjanjikan sebuah kebahagiaan di dalam kemuliaan yang luar biasa bersama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Kami mau agungkan Engkau, kami mau sembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau bekerja dalam kehidupan kami untuk membawa kebaikan bagi kami. Kami mau bersyukur, kami mau mengagungkan Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Syukur kami menyembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau yang layak disembah. Terima kasih, terima kasih. Syukur, syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau yang selalu memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu setia, bahkan ketika kami Tuhan menjauh dari Engkau, ketika kami hidup di dalam dosa, Engkau datang, Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk membawa kami keluar daripada dosa. Kami mengucap syukur Tuhan, kuasa-Mu yang besar telah membawa kami keluar daripada kegelapan dosa. Dan kami tidak mau lagi hidup diperhamba oleh dosa Tuhan, tetapi kami mau mengasihi Engkau. Kami mau memberikan hidup kami untuk Engkau, sehingga kehidupan kami boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Buah itu boleh dirasakan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dalam setiap apapun aktivitas kami Tuhan, setiap apapun yang kami katakan, setiap apapun yang kami kerjakan, untuk menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau melihat setiap kesusahan daripada anak-anak, terutama sobat difabel. Dalam seruan mereka Tuhan, Kau menjawab setiap permasalahan mereka. Engkau hadir buat hidup mereka Tuhan. Kau juga mau memakai orang-orang yang baik Tuhan, untuk bisa melayani, untuk bisa menjadi support system yang baik, baik itu keluarga, baik itu sahabat dan lingkungan di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Tidak ada kata yang lain yang bisa kami ucapkan selain kami mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami akan berdoa, bersyafaat masih untuk bangsa dan negara kami yang masih menghadapi pandemi COVID-19 dan proses vaksinasi. Tuhan tolong supaya Engkau memberikan edukasi-edukasi yang baik di tengah-tengah masyarakat, supaya tidak lagi timbul kecemasan mengenai vaksin ini Tuhan. Semuanya tentunya adalah seizin Engkau. Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan buat para pemimpin bangsa kami, dari mulai Bapak Presiden sampai pemerintah daerah, sampai yang ada di sekitar masyarakat RT RW Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, supaya mereka hidup dalam takut akan Engkau dan boleh melaksanakan segala sesuatunya dalam takut akan Engkau, sehingga berdampak kesejahteraan, kemakmuran buat bangsa ini, kesehatan buat bangsa ini. Tuhan, terima kasih. Kami masih berdoa untuk garda terdepan dan juga garda terbelakang, yaitu tim medis yang menangani COVID-19. Tuhan, tolong menyertai mereka, memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, untuk mereka juga bisa menjaga imunitasnya dengan baik, sehingga mereka boleh bekerja dengan maksimal. Untuk saudara-saudara kami yang masih berjuang dengan COVID-19, Tuhan memberkati mereka dengan berkat yang dari Engkau Tuhan, supaya mereka sembuh pada waktunya. Semuanya otoritas kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang berhadirat, Engkau yang berkehendak Tuhan, sampai dengan jikalau ada saudara-saudara kami yang dipanggil oleh Engkau
melalui COVID-19, semuanya indah pada waktunya Tuhan. Semuanya ada di dalam tangan-Mu. Puji nama Tuhan, kami menyerahkan segala aktivitas kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Tuhan, tuntun kami, tuntun semua sobat difabel dan semua orang yang menyaksikan tayangan ini. Berkati kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengulurkan tangan kami untuk kami boleh menerima berkat yang dari Engkau. Berkat ilahi, berkat bahagia yang hakiki, bahagia yang sejati hanya ada di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkau memberkati kami dengan berkat kasih-Mu, dengan berkat pencurahan firman-Mu dan persekutuan dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya itu semua memberkati kami mulai hari ini sampai dengan kedatangan-Mu, bahkan sampai dalam kekekalan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menerima berkat-Mu ini. Untuk kembali kami juga harus salurkan berkat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Puji Tuhan. Amin. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka. Bagi saudara-saudari yang terkasih yang ingin berbagi berkat kepada sobat difabel, bisa mentransfer ke Bank BCA atas nama Daniel Indra Jonathan dengan nomor rekening 8220437 460. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.